Itu bagi teman-teman semua yang mungkin sekarang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, saya juga mengalami hal yang sama, punya tekad yang kuat untuk bisa melawan keterpurukan Anda. Jangan sampai keterpurukan ini membawa Anda ke dasar yang lebih dalam lagi. Halo Indonesia, selamat datang di Utopia Podcast episode ketiga di mana kami membahas berbagai isu sosial melalui kisah-kisah kesuksesan dari masyarakat. Hari ini kita ditemani oleh Mas Ezra, seorang guru les yang sayangnya telah kehilangan beberapa muridnya di tengah pandemi ini. Namun ia tetap berusaha untuk bangkit dari kesulitan tersebut dengan memulai usaha e-commerce-nya sendiri. Hai Mas Ezra, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Savana, baik-baik saja, terima kasih. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya dikasih lihat nih Instagram Mas Ezra Mm-mm, @bakefactory.id dan mm-mm, melihat bahwa marketing bisnis Mas ini sangat menarik. Selain itu juga Mas menggunakan banyak platform untuk mempromosikan bisnis Mas ya, baik di betul. Instagram, Tokopedia maupun Mm-mm, Shopee. Nah, setelah tim kita ngobrol dengan Mas Ezra, kami sadar bahwa e-commerce itu memiliki peran yang sangat penting di usaha Mas ini. Selain itu juga tim riset kami juga menemukan bahwa e-commerce telah membantu membangkitkan ekonomi kita dalam keadaan yang sulit ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang itu, mungkin Mas Ezra bisa perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman kita. Halo semua, saya Ezra Ksatria, saya 30 tahun, saya sudah berkeluarga dan dikaruniai satu orang putra, dan sekarang saya hampir 80% full time di bisnis saya, di bakefactory.id, jualan brownies dan cakes, and dan ya, saya lulusan dari Brigham Young University of Hawaii. Di sana saya sebenarnya mengambil jurusan musik dan sampai di Indonesia saya bekerja sebagai guru piano itu sih. Oke, gitu ya. Jadi dari yang dulunya sekolah di Hawaii, Mhm, em, terus juga aku dengar kerja di industri F&B juga dan belajar baking. betul. Sekarang memutuskan untuk membuka usaha kue sendiri atau brownies ya. Mhm, Kalau lihat menunya di @bakefactory.id ini menggoda banget nih, walaupun jenis kue-kue yang dijual cukup umum ya, brownies atau betul. cookies, tapi rasa-rasanya sangat unik. Ada Bang Bang, Skippy, Lotus Biscoff. Kenapa sih memilih menu seperti ini, or these different flavors? Eee, Sebenarnya sih apa ya, karena dulu pas saya kerja di sana, one of the main dessert they serve di tempat saya kerja itu dulu brownies. Ada brownies juga. Dan memang kalau brownies Amerika tuh manis banget. Nah, mmm, dan saya tuh memang apa ya, terinspirasi sama topping-topping yang waktu itu pernah saya coba di sana dan saya terapkanlah di bisnis saya sekarang, gitu. Mas Ezra bisa share sedikit mungkin awal perjalanan ini? How did you get there? Mmm, What started it? mmm, Sebenarnya kalau bisnis brownies ini sudah boleh dibilang dari 3 tahun yang lalu ya, karena memang ibu Hmm, ibu saya dimulai dari ibu saya memang suka masak. oke. Dan one of the best things she cooked was brownies. So dari situ saya mikir ini kenapa nggak diusahain ya? Karena memang browniesnya memang enak. Saya pikir kenapa nggak dicoba gitu. Dan itu hanya di angan-angan saja. Dan setelah saya 3 tahun, benar 3 tahunan. Dan tahun 2020 ini memang sebenarnya saya sama istri sudah berencana untuk yuk kita buat bisnis sendiri aja gitu. Jadi kita Hmm, bisa menjadi our own boss. Jadi udah nggak terikat sama waktu untuk harus pergi ke ini, harus pergi ke tempat les kalau saya ya. Dan iya. dan habis itu
datanglah pandemi ini dan saya banyak kehilangan murid juga, dan waktu itu saya memikirkan hal ini. Saya harus nyari cara bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya, dan saya langsung kepikiran kenapa nggak ini ya, bisnis brownies ini kita coba gitu. Awalnya memang kita hanya mencoba untuk menjual di ruang lingkupnya, memang nggak terlalu besar dulu, dan ternyata pas kita juga menggunakan platform e-commerce, ternyata responnya sangat baik, dan in just a month itu keadaan saya langsung membaik, dan saya sangat senang banget dengan hasilnya, dan sampai sekarang bisnis saya terus jalan ini dan sangat baik. Dan ya motivasi saya sih sebenarnya juga datang dari keluarga saya ya. Saya juga sempat kepikiran kalau anak saya nggak bisa makan gimana ya. Jadi apa ya, dari situ saya langsung trigger untuk apa ya, bertekad lebih kuat untuk bisa apa, membuat ide-ide yang baik ya, dan akhirnya brownies ini menjadi pilihan saya. Dan semuanya yang saya lakukan itu juga dibantu oleh istri saya, dukungan dari istri saya juga. Kalau nggak ada dukungan dari istri saya juga akan susah. Dan kami berdua, saya dan istri saya juga ini, kami saling membantu awalnya sama lain, karena istri saya sebenarnya dia lulusan di bidang entrepreneur, jadi sebenarnya dia yang banyak tahu tentang masalah begini, dan untung saya banyak belajar banget dari istri saya. Jadi nilai plusnya banyak saya di sini, dan meant to be banget ya ini. Meant to be banget. Terus saya juga mengajarkan saya cara fotografinya, kan semua fotografi yang kami lakukan itu homemade, nggak pakai jasa profesional. Dan makin kesini hasil foto kita makin bagus, kan kita juga belajar bersama-sama ya. Nah, teman-teman saya juga pun banyak banget nih yang lagi jualan masakan mereka ataupun minuman, dan cukup banyak orang mengikuti dan memesan melalui akun IG mereka dan juga platform online yang lain. Untuk Mas Eza sendiri, bagaimana e-commerce ini telah membantu bisnis Mas? Yang pasti e-commerce itu sangat-sangat memudahkan saya dan bisnis saya ini untuk apa ya, marketingnya sih, lebih ke pemasarannya. Karena kalau nggak ada platform e-commerce ini agak susah ya. Jadi kayak kalau hanya melalui WhatsApp saja itu nggak cukup gitu loh. Jadi nggak bisa mencakup customer yang saya mau gitu loh. Kan pastinya ada juga target market yang saya mau ya, Savannah. So jadi saya memang mau mengincar ke spesifik target, dan saya memang menggunakan platform e-commerce ini untuk membantu saya ke sana lebih cepat. Iya, jadi memudahkan ya perjalanannya. Betul. Ya memang hebat ya konsep e-commerce ini. Yang tadi saya katakan, tim riset kita itu menemukan bahwa dengan adanya penetapan protokol kesehatan, yaitu social distancing, karantina atau PSBB, banyak perusahaan yang membukukan saat ini penjualan online mereka semakin meningkat dibandingkan penjualan secara offline. Dan oleh karena itu, peran e-commerce ini sangat penting dalam menjaga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak jatuh. Dengan pernyataan ini, menurut Mas Ezra, selepas masa corona sekarang, apakah e-commerce akan menjadi channel utama untuk bisnis-bisnis di Indonesia, termasuk bisnis Mas Ezra sendiri? Oh pastinya, karena boleh dibilang it's a must ya, sudah harus menurut saya, karena dunia kita sudah berubah, kita semakin modern, dan makin kesini kita harus mengikuti trennya ya. Sekarang memang trennya menggunakan e-commerce, dan mau nggak mau semua pebisnis, mau yang dari zaman dulu, mau nggak mau mereka juga harus ikut pindah melalui e-commerce ini gitu. Dan kedepannya mungkin bisa lebih canggih lagi, saya nggak tahu nanti gimana. Iya. Sangat exciting sih untuk ngelihat kedepannya gimana, sangat exciting. Iya.
Dan dengan meningkatnya jumlah bisnis kecil online maupun offline, apakah ada strategi yang Mas Ezra gunakan untuk mengembangkan bisnisnya tadi? Mas Ezra, you mentioned about having a target market, seperti itu. Is there anything else that maybe you learned throughout this whole journey atau mungkin sebelumnya that you kept in mind throughout perjalanan ini? Ya, satu lagi mungkin yang saya bisa share sebenarnya adalah tentang uh, uniqueness of the product, karena itu penting ya, karena untuk menjual suatu barang kalau tidak ada hal yang istimewa itu agak susah, karena it's common, sama. Karena kalau menjual yang sama sudah ada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi seperti contoh saya ini untuk brownies, boleh dibilang untuk di daerah Tangerang, yang daerah saya ini, untuk tipe brownies yang 6 topping itu cukup nggak ada ya, boleh dibilang agak jarang yang jual. Jadi memang harus ngelihat pasarnya juga sih gitu, dan melihat kita juga harus membuat keistimewaan itu, jadi biar menjualnya lebih gampang juga. Orang tuh kayak langsung, oh iya ya, ini baru nih. Nah, kan orang Indonesia tuh juga sangat-sangat kepo gitu loh, sangat-sangat mau eager to try something new, something that looks really good, you know. Dan itu yang saya targetin sih dari awal, kayak saya harus mikir brownies apa, karena kalau saya cuma bikin brownies almond, brownies yang standar, itu sudah banyak dijual, dan saya tidak bisa ke arah sana, dan itu nggak akan membantu saya. Itu sih paling terpenting adalah mencari satu keistimewaan yang ada dalam produk Anda, dan itu akan membuat produk Anda lebih kuat daripada yang lain kompetitornya. Iya. Inspirasinya ada mungkin dari why did you choose those flavors? Was there any inspiration dari mana gitu? Sebenarnya lebih ke orang Indonesia. They like sweet, they like savory. Pretty much orang Indonesia suka semua ya, tapi not too sweet sih sebenarnya. Orang Indonesia paletnya lebih nggak terlalu manis. Jadi saya milih rasa-rasa ini menurut saya yang rasa yang sudah orang Indonesia nyaman di mulut. Jadi itu nggak akan terlalu yang alienated my brownies, you know. Kalau misalnya saya buat rasa yang terlalu ekstrim yang nggak ada di sini, mungkin mereka kayak ini aneh gitu. Jadi yang familiar gitu ya? Yang familiar aja sebenarnya. Kan banyak orang juga udah makan, salah satunya Skippy. Skippy itu udah sangat common di Indonesia, dan itu udah dipakai di martabak juga, dan untungnya di brownies juga masih jarang juga yang pakai, jadi saya coba aja di situ, dan it looks good, ya. Iya. Apakah di awal perjalanan bisnis ini Mas Ezra memiliki tujuan, dan kalau ada, apakah sudah mencapai tujuan itu? Kalau tujuan sebenarnya mau punya toko roti sendiri sih nanti ya, atau my own Bake Factory ID store. That's the end goal. Dan pastinya mau untuk arah sana, dan kita memang berharap terus naik, dan nantinya kita punya our own place. So, ya. Wow. Hebat sekali ya. Tentunya bisnis ini dapat membantu para peminat cemilan yang mungkin pada awalnya belum boleh keluar atau belum berani keluar rumah karena PSBB. Tapi selain memenuhi kebutuhan para konsumen, apakah bisnis ini juga dapat membantu orang lain selain pembeli kue-kue Mas? Pastinya yang paling membantu menurut saya adalah untuk di segi delivery sistemnya, seperti kayak GoSend, Grab, yang itu. Karena kita kan tahu ya, mereka juga kehilangan banyak banget customer karena PSBB ini. Nggak bisa Grab Ride, nggak bisa Go Ride, dan salah satu pemasukan utama mereka adalah dari makanan. Jadi dengan adanya saya juga brownies ini kemarin sangat membantu banyak abang-abang Gojek online itu untuk bisa ngirimin barang saya sampai ke Depok, sampai ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan
itu pasti sangat membantu mereka banget ya, apalagi di kondisi sekarang mereka nggak sangat sulit untuk mendapatkan tambahan khususnya di bidang mereka gitu. Dan pastinya juga untuk para pemasok bahan-bahan saya juga pasti mereka juga sangat terbantu pastinya dengan saya juga membeli di toko e-commerce mereka juga, itu ngebantu mereka juga membuat bisnis mereka terus bertahan di masa-masa susah sekarang. Which platform do you use the most? So far, the one that helps us a lot is Instagram. Okay. And we direct the traffic from Instagram ke Tokopedia and Shopee. But so far, melalui Instagram mereka banyak order juga through langsung WA, WhatsApp. WA juga ya. Because some don't like Tokopedia, some don't like Shopee. Because I actually asked them, saya tanya juga, kenapa nggak mau ke Tokopedia, karena lumayan kan, kemarin kita ada promo ongkir dan segala macam. Mereka bilang, no, we don't like those. They're like, oh okay. Jadi mereka maunya langsung. So it's quite unique juga. Saya nggak berani tanya lagi sih kenapa alasannya mereka mau pakai e-commerce. But yeah, so far kalau I have to urut 1, 2, 3, it's Instagram, Tokopedia, Shopee. So okay. That's the one that we use. So. Ada batasan ini nggak pengiriman? Kalau how far, we actually deliver throughout Indonesia. So far, kita sudah sampai di Sumatera. We had one in Sumatera. Kalimantan sudah juga. Bali sudah sampai sana juga. And actually today we have also delivery to Lombok. So I'm excited. Nyampe sananya utuh apa enggak? Yeah, I'm really happy to hear this. Ini mengingatkan saya tentang gotong royong, sebuah istilah yang sering sekali saya dengar, yang menurut saya masih dapat diterapkan secara lebih konsisten di kehidupan kita sehari-hari, especially here in Indonesia. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu menemukan sebuah artikel yang membahas bahwa e-commerce ini menjadi bukti penerapan nilai Pancasila. Dengan sistem e-commerce, platform seperti Gojek, Tokopedia yang Mas Ezra tadi katakan, berperan sebagai penghubungan antara konsumen dengan para usaha. Seperti bisnis Mas Ezra ini, kerjasama ini berasal dari nilai-nilai gotong royong yang tertanam pada Pancasila. Dan menurut Mas Ezra sendiri, apakah istilah gotong royong ini tepat untuk mendeskripsikan hubungan antara pelaku usaha, konsumen, serta para perantaranya seperti jasa pengiriman dalam wadah e-commerce? Ya, saya setuju dengan kata gotong royong karena kita saling membantu ya, saling melengkapi. Saya nggak ada delivery juga susah, nanti dari toko bahan juga susah kalau saya nggak ini. So bener sih, saling gotongnya saling membantu, saling melengkapi dan membuat semuanya untung lah bisa dibilang. Gitu. Ya memang di luar kerjasama antara konsumen dan para usaha, pihak platform e-commerce dan juga pemerintah memiliki peran yang penting dalam penerapan prinsip gotong royong ini ya. Pada bulan Mei, Kemenparekraf mengadakan sebuah webinar atau webshare yang membahas upaya pemerintah dalam membantu bisnis-bisnis online di masa pandemi ini, dan tentunya berbagai insentif tersebut telah membantu komunitas ekonomi digital dan memudahkan para usaha untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Jadi ya sekarang udah 2 bulan setelah ada keadaan webinar itu, dan tim riset kami sendiri juga telah menemukan bahwa aktivitas belanja online telah meningkat sebesar 42% semenjak awal pandemi. Dan melihat bagaimana rakyat, pemerintah, dan juga sumber daya kita bekerja secara kolektif untuk berkontribusi terhadap pencapaian ini sangat hebat. Saya juga merasa sangat senang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Mas Ezra sendiri, karena justru dengan kontribusi bisnis-bisnis kecil ini, walaupun kecil, UMKM
Yang lainnya yang berada di platform e-commerce seperti ini, kita dapat mencapai hasil tersebut. Jadi I wanna say thank you kepada Mas Ezra dan mungkin timnya atas kerja kerasnya. Memang betul ya, kunci mengatasi pandemi ini adalah dengan gotong royong. Mau itu dengan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan atau dengan menyatukan semua pihak untuk bekerja sama. In this case, demi mempertahankan ekonomi Indonesia. And as we mentioned, it comes from the consumer, dari Mas Ezranya sendiri, jasa pengiriman, dan pemerintah pun they've entered this ecosystem where we all work together. That's right. Seperti Jokowi pernah berkata, bersama kita saling menjaga, bersatu kita bisa, gitu. Betul. Apa satu pesan yang Mas Ezra ingin sampaikan kepada yang sedang mendengarkan podcast ini sekarang? Bagi teman-teman semua yang mungkin sekarang dalam kondisi yang tidak baik, saya juga mengalami hal yang sama. Tolong punya tekad yang kuat untuk bisa melawan keterpurukan Anda. Jangan sampai keterpurukan ini membawa Anda ke dasar yang lebih dalam lagi. Segera bangkit, jangan malas, punya tekad yang kuat, punya impian yang besar, pasti nanti ada jalannya. Karena jujur bisnis saya ini juga awal, modal pun saya sebenarnya nggak punya. Tapi ada jalan ya, ada jalan. So, ketika punya tekad yang besar, jalan akan terbuka. Ingat itu. Jadi jangan sampai Anda putus asa, terus coba terus berinovasi dan gunakan platform e-commerce ini untuk bisa membantu bisnis Anda maju ke depan. Halo Indonesia, terima kasih sudah nonton Utopia Podcast. Jangan lupa tune in di hari Rabu setiap 2 minggu di channel YouTube NKRI Youth. Dan tungguin ya kehadiran podcast kami di aplikasi streaming Noise.